pertama di sini kita akan menjelaskan tentang representasi karyawan. Seperti kita tahu, hubungan industrial di Inggris memiliki karakteristik yang terdesentralisasi, yang berarti sebagian besar perdebatan tentang representasi karyawan dalam 2 dekade terakhir ini berfokus pada tingkat perusahaan dan tempat kerja. Representasi karyawan di Inggris cenderung mengutamakan hubungan dengan pemberi kerja di satu tempat kerja, atau jika perusahaan memiliki beberapa tempat pada tingkat perusahaan dan beberapa tempat kerja. Ini sangat berbeda dari sistem representasi di banyak negara Eropa kontinental yang sering melibatkan representasi di tingkat industri atau sektor. Dalam sektor publik Inggris, meskipun telah terjadi desentralisasi yang signifikan, pengaturan di tingkat nasional masih penting. Representasi karyawan di Inggris memiliki karakteristik struktural yang unik dibandingkan dengan sistem dual channel di negara-negara Eropa lainnya, di mana peran serikat pekerja di semua tingkatan organisasi lebih dominan. Selanjutnya ada 2 pendekatan besar dalam perdebatan mengenai representasi karyawan di tempat kerja. Yang pertama ada pendekatan hubungan industrial tradisional yang menekankan pentingnya hak politik dan industrial bagi karyawan untuk diwakili oleh organisasi independen seperti serikat pekerja atau guna menyeimbangkan kekuasaan pengusaha. Pendekatan ini berakar dari perspektif pluralis dan radikal atau Marxis yang melihat karyawan dalam posisi tawar yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Karena itu, hak untuk berorganisasi secara kolektif atau melalui jalur hukum dipandang sebagai langkah perlindungan terhadap dominasi pengusaha. Fokus utamanya adalah negosiasi, perundingan bersama, serta memperkuat peran serikat di tempat kerja agar karyawan memiliki perlindungan yang lebih baik dalam hal syarat dan kondisi kerja. Yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia. Ini berfokus pada peningkatan kinerja organisasi melalui keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bersifat unitaris dengan asumsi bahwa kepentingan karyawan dan pengusaha dapat diselaraskan melalui komunikasi yang efektif, partisipasi, dan keterbukaan informasi. Keterlibatan karyawan dipandang sebagai alat manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Materi selanjutnya yaitu representasi tempat kerja keadaan saat ini. Jadi negosiasi yang sebelumnya menjadi modus dominan interaksi antara serikat pekerja dan manajemen mulai digantikan oleh konsultasi atau penyediaan informasi sederhana. Negosiasi diidentifikasikan sebagai proses bersama di mana kedua pihak, serikat pekerja dan manajemen, berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan yang seringkali melibatkan ancaman tindakan seperti pemogokan atau bahkan sebaliknya. Konsultasi adalah proses di mana manajemen tetap memegang hak untuk membuat keputusan akhir, meskipun mempertimbangkan pandangan karyawan. Dalam banyak kasus juga, konsultasi dianggap sebagai bentuk interaksi yang lebih lemah daripada negosiasi. Dengan penurunan sertifikat pekerja, bentuk representasi non-serikat juga mulai muncul dengan pengaruh yang lebih kecil dan seringkali dipilih untuk ditunjuk oleh manajemen daripada melalui proses yang demokratis. Representasi non-serikat ini lebih cenderung perempuan dan lebih muda, tetapi seringkali kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan karyawan dibandingkan dengan perwakilan serikat kerja. Jadi secara keseluruhan, pergeseran ini mencerminkan penurunan pengaruh serikat kerja di tempat kerja, terutama di sektor swasta, dengan konsultasi menggantikan negosiasi sebagai modus interaksi utama antara karyawan dan manajemen. Namun meskipun ada penurunan sebagai inisiatif baru dalam dekade terakhir, menunjukkan upaya untuk mempertahankan bentuk-bentuk representasi karyawan, baik melalui serikat pekerja maupun mekanisme non-serikat. Selanjutnya yaitu konsultasi dan implikasinya terhadap representasi karyawan. Negosiasi dan konsultasi ini memiliki perbedaan mendasar. Negosiasi adalah proses tawar-menawar di mana kedua pihak dapat menggunakan sanksi ekonomi untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut dengan regulasi bersama. Dalam negosiasi, hak prerogatif manajerial digantikan oleh komitmen terhadap regulasi bersama dari hubungan kerja. Sebaliknya, konsultasi mempertahankan hak manajerial untuk membuat keputusan akhir dan lebih fokus pada pertukaran ide tanpa ancaman sanksi. Konsultasi juga dianggap sebagai bentuk keterlibatan kolektif yang lebih lemah dibandingkan negosiasi, namun mencakup isu-isu yang lebih luas seperti rekonstruksi organisasi, produktivitas, dan strategi investasi.
Keberhasilan dalam konsultasi bergantung pada kekuatan argumen dan kompetensi teknis, bukan hanya kekuatan kolektif seperti dalam negosiasi. Hal ini juga menuntut perwakilan karyawan untuk memiliki keahlian profesional dan teknis yang lebih maju, yang bisa mempengaruhi hubungan perwakilan dengan anggotanya serta proses demokrasi internal. Secara keseluruhan, konsultasi harus dilihat sebagai proses yang secara kualitatif berbeda dari negosiasi, dengan implikasi penting bagi struktur dan proses serikat pekerja di tempat kerja, preferensi manajerial yang semakin condong kepada konsultasi, serta sentralitas konsultasi dalam inversi legislatif, menegaskan signifikansi perubahan ini dalam hubungan industrial, terutama di Inggris Raya. Oke, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pertumbuhan undang-undang representasi karyawan. Seiring dengan semakin luasnya cakupan dan aktivitas sistem serikat pekerja sukarela tradisional menurun, sebuah novel pembangunan di Inggris telah muncul, yaitu berkembangnya peraturan hukum yang dirancang untuk memberikan karyawan hak hukum untuk konsultasi dan informasi. Perlindungan hukum terbatas dan bervariasi, dan tidak semua tempat kerja akan memiliki atau berhak memiliki semuanya. Kemudian selanjutnya ada intervensi legislatif Uni Eropa, model konsulatif, perundang-undangan Uni Eropa yang mengatur isu-isu informasi dan konsultasi umumnya memberikan hak kepada pekerja, bukan hak serikat pekerja, sehingga tidak cocok dengan negara di mana serikat pekerja dan anggotanya secara tradisional menikmati monopoli hak keterwakilan. Sejalan dengan tradisi saluran tunggal ini, transportasi arahan awal UE yaitu arahan yang berhubungan dengan hak konsultasi dalam situasi redundansi kolektif dan transfer bisnis, atau bisa disebut dengan transfer of undertaking. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai partisipasi karyawan dan perubahan organisasi yang membahas mengenai kemitraan dan keuntungan bersama. Pada tahun 1990-an, khususnya setelah terpilihnya pemerintahan Partai Buruh pada tahun 1997, konsep kemitraan menjadi terkenal dalam hubungan industrial di Inggris yang diambil dari model kemitraan sosial di Eropa Utara. Model-model ini, khususnya di Jerman, melibatkan struktur kolaboratif antara serikat pekerja dan pengusaha untuk mengelola perubahan ekonomi yang menekankan pada keuntungan bersama dan konsultasi daripada konflik. Di Inggris, perjanjian kemitraan seringkali melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh yang bekerja sama dengan pengusaha untuk memastikan keberhasilan komersial perusahaan sambil memberikan jaminan pekerjaan dan peran konsultatif yang lebih baik lagi bagi serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya, adanya perdebatan tentang efektivitas kemitraan. Meskipun pendekatan ini memungkinkan serikat pekerja untuk mendapatkan kembali pengaruhnya, pendekatan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi serikat pekerja yang akan menjadi terlalu selaras dengan manajemen dan akan kehilangan representasi independen mereka atas kepentingan kerja. Sehingga pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah kemitraan mereka itu akan memperkuat atau justru memperlemah serikat pekerja. Nah, sehingga menurut peneliti, kemitraan dapat membantu serikat pekerja untuk mendapatkan kembali pengaruh mereka setelah sebelumnya terpinggirkan, dengan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan perubahan organisasi. Tetapi, kemitraan itu dapat melemahkan serikat pekerja karena membuat mereka terlalu tunduk pada agenda manajerial. Sehingga, dengan terlibat dalam tujuan komersial perusahaan, serikat pekerja itu dapat beresiko kehilangan kemandiriannya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Nah, perdebatan ini mencerminkan dilema bagi serikat pekerja, yang dimana mereka bertanya-tanya apakah kemitraan ini akan memperkuat posisi mereka atau justru mengaburkan peran tradisional mereka sebagai pembela hak-hak buruh. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemana selanjutnya? Dapat secara masuk akal disarankan bahwa subjek representasi tempat kerja telah menerima perhatian yang lebih besar selama 5 tahun terakhir daripada kapanpun sejak masa kejayaan perdebatan tentang peran dan sifat pengurus toko pada akhir 1960-an dan 1970-an. Namun sifat perhatian itu sangat berbeda. Perdebatan tidak lagi berkonsentrasi pada isu-isu seperti tawar-menawar gaji,
pemogokan dan kontrol pekerjaan, tetapi sebaliknya berurusan dengan mekanisme untuk ekspresi hak-hak hukum karyawan yang sedang berkembang dan dengan kontribusi representasi tempat kerja yang dapat diberikan kepada pembangunan ekonomi. Dari bukti ini dan serangkaian inisiatif hukum maupun lainnya yang dijelaskan di atas ditujukan untuk menyediakan representasi karyawan yang efektif, cakupan dan dampak representasi karyawan terus menurun di Inggris. Sebagai hasil dari intervensi legislatif UI dan khususnya peraturan ICE, karyawan Inggris menikmati hak hukum yang lebih luas untuk representasi daripada sebelumnya dalam sejarah mereka. Namun struktur yang mereka dorong tampaknya kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi karyawan daripada di masa lalu dan dampak kurang kuat daripada yang disediakan oleh undang-undang serupa di banyak negara Eropa kontinental. Penjelasannya mencakup penurunan berkelanjutan dari serikat pekerja yang secara historis merupakan basis dominan representasi tempat kerja dan bentuk lemah di mana arahan UI telah ditransposisikan ke dalam undang-undang Inggris. Kesimpulannya, walaupun istilah traditional shop steward masih digunakan, terutama untuk merujuk pada perwakilan serikat pekerja di industri manufaktur, istilah ini semakin digantikan dengan istilah perwakilan serikat pekerja dan terkadang perwakilan karyawan meskipun istilah yang terakhir ini tidak membedakan antara perwakilan serikat pekerja dan non-serikat pekerja. Penting untuk diingat bahwa data Wimanda kawan-kawan untuk sistem non-serikat pekerja mencakup apa yang disebut mekanisme representasi langsung seperti kelompok pengarahan dan kelompok pemecahan masalah dan dengan demikian melaporkan kejadian yang jauh lebih tinggi daripada analisis yang hanya melihat pada sistem tidak langsung atau representatif. Namun, ini tidak membatalkan poin umum di atas.